Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada narasumber kami di kajian mingguan Majelis Pengajian Prancis dalam sesi sharing, yaitu Bapak Haji Muhammad Wahid Supriyadi. Dan yang saya hormati juga para peserta yang sudah bergabung pagi ini waktu Eropa dan sore hari waktu Indonesia. Dan yang saya hormati juga para peserta yang sudah bergabung. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya hingga hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat dengan tema yaitu Islam di Indonesia dan perkembangan konflik Rusia-Ukraina saat ini. Adapun acara ini akan dimoderatori oleh sahabat kita yaitu Teh Dini. Kepada Teh Dini kami persilahkan. Baik, terima kasih Teh Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kepada semua yang sudah bergabung pada pagi ini waktu Eropa dan juga sore hari waktu Indonesia. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam salawat kita tujukan selalu kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beberapa hari yang lalu kita juga merayakan Isra Mi'raj, memperingati bagaimana kebaikan-kebaikan dan juga sejarah perjalanan Nabi Muhammad. Yang saya sayangi sahabat-sahabat yang telah bergabung dalam kajian virtual dan yang saya hormati tentunya narasumber kami yaitu Bapak Muhammad Wahid Supriyadi. Tema yang kita angkat kali ini adalah sejarah Islam di Rusia dan perkembangan konflik Rusia-Ukraina. Semuanya memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebelum terjadinya konflik ini, Bapak Wahid ini sudah masuk dalam daftar narasumber kami karena kami ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah Islam di Rusia dan perkembangannya yang memang sangat pesat. Apalagi Bapak Wahid ini sudah saya kenal sejak lama juga ketika Bapak Wahid menjabat sebagai Dubes Rusia dan Belarus. Pada saat itu Bapak Wahid banyak sekali memberikan berita-berita juga dan perkembangan, salah satunya ada perkembangan sejarah Islam di Rusia kepada berbagai media. Dan alhamdulillah saat itu saya juga memang salah satunya adalah jurnalis, sehingga saya bisa memberikan juga banyak sekali masukan-masukan kepada para pembaca mengenai kemajuan Islam di Rusia. Tema yang kita akan bahas kali ini memang cukup hangat ya, apalagi pada saat ini terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina ini, dimanapun apapun memang peperangan itu pada akhirnya adalah warga yang menjadi korbannya. Karena itu kita akan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai hal ini. Kita akan dengarkan bagaimana nanti Pak Wahid akan menceritakan sejarah perkembangan Islam dan juga konflik-konfliknya mungkin yang akan terjadi di sana. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit biodata beliau. Bapak Wahid, saya mohon maaf saya tidak bisa membacakan semua biodata Bapak Wahid yang begitu banyak dengan begitu banyaknya penghargaan dan juga prestasi dan segudang jabatan. Saya hanya memberikan kesimpulan di sini karena saya rasa orang pasti ingin mendengarkan lebih lanjut mengenai isi daripada kajian yang akan diberikan oleh Pak Wahid. Baiklah. Bapak Muhammad Wahid Supriyadi adalah kelahiran Kebumen. Beliau lulusan UGM dalam bidang sastra Inggris, kemudian beliau melanjutkan pendidikan bisnis di Melbourne, Australia. Beliau juga mengikuti pendidikan sebagai staf dinas luar negeri dan pada tahun 2003 kembali mengikuti pendidikan staf dan pejabat Deplu Angkatan 18. Beliau juga pernah menjadi guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris juga di Universitas Pancasila. Beliau pernah dipercaya sebagai Direktur Deplu Informasi dan Media pada tahun 2002 dan 2004. Pada tahun 2012, PLT Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemenlu, 2012-2016
staf ahli bidang ekonomi sosial dan budaya Kementerian Luar Negeri di tahun yang sama, juga sebagai alternans senior officer APEC Indonesia, dan masih banyak segudang jabatan beliau yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Hingga akhirnya beliau memiliki jabatan di luar negeri, yaitu sebagai Pensosbud KBRI Canberra, Konsul Jenderal RI di Melbourne, dan jabatan menjadi Dubes LBBP RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus. Beliau juga banyak mendapatkan berbagai penghargaan, salah satunya adalah tempat beliau bertugas, yaitu Medal of Muslim of Russia for Service dari Multi Council of Russia. Beliau juga seorang penulis, berbagai tulisan beliau sudah banyak diterbitkan di berbagai media massa, salah satunya alhamdulillah media saya itu Surat Dunia juga sering mendapatkan berita dari beliau. Bahkan beliau juga telah menerbitkan sebuah buku berjudul Diplomasi dan Lucu, Kisah Nyata pada tahun 2020. Itu ya bukunya ya, Pak Wahid ya? Ya, betul. Ya. Baik. Bagi yang ingin nanti mungkin melihat membaca buku-buku Pak Wahid itu atau berita-berita Pak Wahid, silakan ketik di Google, itu akan keluar nama Pak Wahid banyak sekali gitu Mbak tulisan-tulisannya. Baiklah. Kita langsung saja kepada Bapak Wahid Supriyadi yang saya hormati. Waktunya sekitar 45 menit. Silakan Bapak Wahid. Terima kasih Mbak Dini dan juga para peserta Majelis Pengajian Prancis dan juga para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ridho kepada kita bisa bertemu pada hari ini. Tadi disebutkan sebenarnya awalnya saya diminta bicara mengenai perkembangan Islam di Rusia, tapi kemudian berkembang ada konflik antara Rusia dan Ukraina. Jadi mungkin nanti pada akhir presentasi mengenai Islam di Rusia, saya singgung sedikit mengenai latar belakang sejarah konflik Rusia-Ukraina yang saat ini masukin masa-masa juga yang sangat kritikal sebagai background info. Pertama, di flyer itu disebut bahwa masih banyak orang Indonesia yang menganggap Rusia ini sebagai negara komunis. Saya ingin tegaskan bahwa komunis itu sudah tidak ada, sudah mati. Lo berkatakan memang ada partai komunis yang di parlemen hanya mendapat 10%. Bahkan Yeltsin itu sebenarnya pernah melarang partai komunis waktu dia mulai berkuasa tahun 91, dan tapi akhirnya di jalan di Mahkamah Konstitusi akhirnya partai komunis kembali bisa hidup ya, sebagai negara demokrasi. Jadi partai yang berkuasa di sana adalah United Russia. Kalau saya bandingkan mirip-mirip dengan Golkar ya. Jadi di sana tidak ada lagi lambang-lambang partai taruh di kantor pemerintah kecuali di museum ya, di tempat-tempat bersejarah. Ya. Ini sebagai pembuka. Nah, barangkali juga banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya Islam masuk ke Rusia itu jauh sebelum Islam masuk ke tanah air. Kebetulan saya mengunjungi daerah Dagestan, mungkin terkenal dengan Habib Nurmagomedov ya, itu peraih beberapa medali di MMA. Jadi ternyata menurut cerita mufti setempat itu 10 tahun setelah Nabi wafat ada tim dari tentara Islam yang masuk ke daerah Dagestan, dan saya sendiri melihat makam-makam para syuhada yang ada di sana dan dikelola dengan cukup rapi. Bahkan masjid pertama juga yang setelah itu didirikan sampai sekarang masih berdiri. Ya. Memang agak miring karena gempa, tetapi dengan teknologi itu tetap dijaga kemiringan karena itulah aslinya. Nah, negara Muslim pertama di Rusia itu disebut Volga Bulgaria itu tahun 90 atau 922 yang sekarang ada di Republik Tatarstan. Saya juga pernah ke sana. Itu luar biasa pembangunan tempat ibadah di sana, ada masjid yang sangat besar dan di situ tersimpan Al-Qur'an terbesar di dunia. Untuk mengangkat satu Al-Qur'an itu perlu dibantu dengan sekitar 5 sampai 6 orang ya, karena beratnya. Dan sampai sekarang itu masih dipertahankan. Jadi kota ini malah dijadikan sebagai salah satu heritage di Rusia. Yang menarik adalah pada tahun 1988
ketika Prince Vladimir berkuasa, ini keturunan dari Rurik terus ya. Jadi dulu itu sebenarnya pada tahun 882 itu ibu kota Rusia kuno itu pindah ke Kiev. Jadi nanti mungkin saya sampaikan bahwa sebenarnya antara Rusia dan Ukraina itu bersaudara seperti kita dengan Malaysia. Kadang-kadang memang kalau bersaudara berkelahi ya itu bisa berdarah-darah. Nah itu yang terjadi. Kita juga pernah punya pengalaman dengan Malaysia waktu konfrontasi dulu. Nah, Prince Vladimir waktu itu ingin menerapkan state religion, ya, agama negara. Kemudian ini sangat demokratis ya. Dia mengirim 3 timnya, satu ke Jerman untuk belajar mengenai agama Yahudi, satu ke Ottoman, Turki untuk belajar agama Islam, dan satu lagi ke Roma, Italia untuk belajar agama Kristen. Kemudian setelah pulang, mereka ini masing-masing presentasi. Yang pertama dari Yahudi mempresentasikan mengenai ajaran Yahudi yang dia ketahui dari teman-teman Yahudi di Jerman. Nah, kemudian Prince Vladimir mengatakan, ya kayaknya kita tidak bisa menerima karena they cannot even defend their own land. Ya. Mereka sendiri tidak bisa mempertahankan tanah sendiri ya. Bagaimana kita mengambil agama itu. Yang kedua agama Islam. Sebenarnya cukup menarik. Tapi pertanyaannya adalah we cannot live without alcohol. Ya, kita tidak bisa hidup tanpa alkohol. Kalau kita bayangkan dulu belum ada listrik, ya untuk menghangatkan tubuh ya alkohol. Ya memang di negeri sangat-sangat dingin seperti di Rusia ini, meminum alkohol itu satu hal yang biasa. Nah, jadi akhirnya Islam tidak diterima. Ya, jadi sebenarnya Islam nyaris ya. Kalau mungkin waktu itu ada fatwa yang membolehkan alkohol di daerah dingin ya, sudah negara Islam itu. Ya. Dan ini cerita ini saya tadinya agak ini kayak joking ya, ternyata benar ya, beberapa buku sejarah saya baca, saya tanya orang lokal memang benar. Nah, yang terakhir adalah ortodoks. Nah, ortodoks itu akhirnya dijadikan sebagai state religion dan ini terus sampai zaman Tsar ini juga tetap dipakai. Ya. Kemudian pernah ya Rusia ini dijajah oleh Mongolia. Yang menyerang Rusia ketika itu adalah cucu dari Genghis Khan namanya Batukan. Batukan ini saudara dari Kublai Khan yang menyerang Jawa dan tidak berhasil ya ketika itu masih zaman Majapahit Kartanegara. Rusia ini dijajah oleh Mongol itu lama sekali, 240 tahun kira-kira. Nah, akhirnya karena pengaruh dia dengan Ottoman dan sebagainya, kerajaan yang dibangun oleh Batukan ini menjadi kerajaan Islam, yaitu yang dikenal dengan Golden Horde ketika itu, dan Islam itu diperkenalkan ya ketika Mongol dipimpin oleh Berke Khan yang merupakan saudara dari Batukan. Nah, dari situlah kemudian timbul kerajaan-kerajaan Islam di bekas Rusia. Kejayaan Islam zaman Golden Horde itu dipimpin oleh Uzbek Khan ini sampai berlangsung sekitar 28 tahun, yaitu tahun 1313 sampai 1341. Jadi cukup lama. Nah, disitulah sebenarnya mulailah agama Islam itu menyebar di Rusia, terutama di bagian selatan Kaukasia. Nah, kemudian memang pada masa Tsar, yaitu ketika Rusia dipimpin oleh Ivan the Terrible atau Ivan keempat, ketika dia menguasai Kazan tahun 1552, itu Islam mulai ditekan, mulai dimusuhin, dan banyak tinggalan-tinggalan sejarah dihancurkan. Jadi saya sendiri juga melihat bekas masjid yang ada di Kazan. Kazan itu ibu kota Republik Tatarstan. Jadi di sana ada beberapa negara bagian dengan title republik. Biasanya yang penduduknya mayoritas bukan dari etnis Rusia, seperti Dagestan. Ya, itu ada sekitar 82% Muslim ya, mungkin lebih ya di Dagestan. Nah itu namanya juga Republik Dagestan. Nah kemudian ketika masuk era di zaman Catherine the Great, yaitu 1796. Nah, Islam mulai diakui. Jadi Catherine the Great adalah sebenarnya dia orang Jerman, tapi nikah dengan Peter III.
Nah, Peter III itu akhirnya dibunuh, yang ditengarai oleh dia, dan tapi karena dianggap tidak nasionalis, justru Catherine ini menjadi orang yang nasionalis menurut orang-orang Rusia, dan sampai pada puncak kejayaannya, dan dia yang pertama kali mengenalkan keterbukaan, kemudian merit system, bahkan dia juga mulai bicara dengan demokrasi, dan dia sangat intens berkomunikasi dengan Voltaire ya, mengenai demokrasi itu. Nah, dari situlah Islam mulai diakui dan dibiarkan berkembang. Nah, memang sejak Uni Soviet berkuasa, itu semua agama ditekan. Bukan hanya Islam, tapi juga Ortodoks. Jadi praktis kegiatan-kegiatan agama itu tidak diizinkan pada masa Uni Soviet. Yaitu dimulai dengan revolusi Bolshevik yang dimulai pada tahun 1917. Bagaimana Islam di Rusia pasca Uni Soviet? Nah, ini menarik ya. Pada tahun 1991, Rusia mulai membuka jemaah haji untuk pertama kalinya. Ya. Dan sambutannya cukup bagus, dan di tahun yang sama itu juga mulai didirikan madrasah pertama di Moskow. Ya, juga ada kemudian ada Universitas Islam yang ada di Kazan, bahkan sekarang sudah bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia. Tahun 95 didirikan Union of Muslims of Russia yang dipimpin oleh Khatib Muqaddas yang juga berasal dari Tatartan. Kemudian Universitas Islam berdiri di Tatarstan dan Uzbekistan. Nah, yang menarik juga bahwa Islam diakui sebagai salah satu agama tradisional selain Ortodoks, dan bahkan dimasukkan dalam Russian heritage. Ya. Jadi saya melihat sebenarnya Islam ini sangat diterima di Rusia ya, terutama pasca jatuhnya Rusia, terutama pada masa Putin ini yang mungkin kurang banyak dipahami ya. Putin ini sebenarnya bukan anti-Islam ya, dia sangat respect ya, tapi memang dia sangat keras terhadap tindakan-tindakan yang ekstremis. Kalau pada masa Yeltsin itu ada sekitar 840 masjid ya. Selama masa Putin itu dibangun sekitar 8.000 masjid. Saya berkunjung ke 24 negara bagian di Rusia, dan setiap kali saya lihat masjid saya datangi, dan imam di sana itu luar biasa, sangat respect terhadap Indonesia. Terutama yang imam-imam yang senior, yang 70-80 tahun, mereka ini masih ingat Soekarno. Mereka menyebutnya Soekarno karena O itu di Rusia itu dibaca A, Soekarno. Itu sangat terkenal ya. Di buku saya ada beberapa catatan mengenai legasi Soekarno. Ya, mungkin nanti beberapa saya singgung. Dan saat ini ada sekitar 24 atau 25 juta Muslim di Rusia, atau 14%. Dan ini yang terbesar di Eropa. Karena Turki itu kan bukan masuk Eropa ya, jadi lebih banyak kepada Asia Tengah. Yang menarik sebenarnya ada beberapa tinggalan masjid yang sangat bersejarah, dan ini merupakan diplomasinya yang luar biasa dari seorang Soekarno. Ya, dalam buku saya itu saya menulis mengenai legasi Soekarno. Ya. Satu misalnya di Masjid Biru yang disebut Blue Mosque, itu yang ada di Saint Petersburg. Nah, ini saya terakhir sebelum pulang saya bertemu dengan seorang mufti yang merupakan generasi ketiga. Dia membuka gambar-gambar mengenai ketika Soekarno, bukan yang pertama, yang kedua datang. Jadi ceritanya pada pertama datang ke Rusia tahun 56. Nah, Soekarno memberi syarat ya. Ketika itu posisi Indonesia sangat diperebutkan ya, dalam pengertian pengaruh ideologi antara blok barat dan blok timur. Nah, sebenarnya pertama kali dia ke Amerika, tapi kelihatannya tidak banyak ya tanggapan yang bagus menurut Bung Karno. Nah, kemudian dia diundang oleh Khrushchev tahun 56. Nah, dia mengatakan bahwa oke, saya akan datang dengan syarat saya dicarikan Imam Makam Bukhari. Nah, si Khrushchev ini kan seorang komunis ya, dia tidak tahu itu makam Imam Bukhari di mana, dan dia tidak tahu itu siapa. Nah, akhirnya lama ada jawaban, ditanya lagi, ada enggak syarat lain? Oh, enggak, syaratnya cuma itu. Jadi akhirnya disebarlah intanya, dan akhirnya
itu ditemukan di daerah Samarkand. Sekarang masuk Uzbekistan dan akhirnya itu dibangun. Dan ketika Soekarno datang tahun 56, beliau sempat menengok Imam Kambari dan sudah dibangun oleh Khrushchev. Ada dua versi yang saya baca lihat di situ. Satu versi Bung Karno ke sana itu dengan pesawat, tapi yang saya baca itu dengan darat dan kereta api. Itu artinya kira-kira 5-6 hari sampai ke sana. Nah, ketika Bung Karno datang atau diacarakan ke Saint Petersburg di tepi Sungai Neva namanya, dia melihat ada minaret. Wah, ini pasti masjid itu. Nah, kemudian tanpa mengabaikan protokol, dia minta pokoknya saya mau datang mau lewat ke sana. Apa yang ditemukan di sana adalah sebuah gudang medis. Nah, ketika dia balik ke Moskow ditanya sama Khrushchev, gimana kesan Anda tentang Saint Petersburg? Dia bilang saya tidak berkesan sama sekali. Kaget Khrushchev. Kenapa? Saya melihat masjid yang ditelantarkan. Bisa enggak itu dikembalikan ke umat Muslim? Dan ceritanya 10 hari setelah Bung Karno pulang, itu dikembalikan ke umat Muslim. Jadi ini salah satu bukti saya kira ya diplomasi yang Soekarno yang sampai sekarang ini orang masih mengenal. Jadi saya bicara nanti ada gambarnya ketika sama ketemu Mufti dan juga karena mungkin mereka memperhatikan bahwa saya itu selalu datang ke masjid. Nah, saya bicara dengan para Mufti dan mereka saya tanya Anda ada tekanan enggak? Di sini kalau Idul Fitri itu jalan ditutup dan dijaga oleh polisi. Yang kedua misalnya Masjid Agung yang di Moskow ya, Grand Mosque. Itu ada gambar Presiden Soekarno datang ke sana ketika masjid itu masih kecil ya, dan Mufti di sana saya kenal baik, sangat friendly ya dengan saya, bahkan setiap acara-acara Idul Adha dan sebagainya itu saya selalu diundang dan selalu suruh bicara di depan itu, dan tidak dari ASEAN cuma saya aja disuruh bicara, Asia bahkan ya. Nah ini penghormatan saya kira yang saya kira menunjukkan bahwa diplomasi Soekarno luar biasa ya. Ada satu cerita nanti ada gambarnya. Ketika saya ke Dagestan, saya bertemu dengan seorang anak umur 10 dan 12 tahun. Namanya Soekarno bin Kamilovich, ya, Soekarno Kamil bin Kamil, Soekarno bin Mogamadovich, Soekarno bin Muhammad lah kira-kira. Kalau umurnya 85 tahun, make sense ya. Ini umur 10 dan 12 tahun. Jadi tahu saya datang ke situ, dia 3,5 jam naik mobil dengan pamannya, diantar pamannya, hanya untuk ketemu saya. Nah di situ pamannya cerita. Saya tanya ini gimana ya kok anak sekecil ini namanya Soekarno. Jadi buyut dia namanya Musa. Itu pengagum Soekarno. Karena pada tahun 61 Bung Karno datang yang ketiga kali. Dia diundang di sebuah konferensi internasional di Moskow. Hadir negara-negara yang dianggap teman Rusia. Dan ketika itu pada hari Jumat jam 12, Bung Karno minta izin kepada Khrushchev untuk sholat. Nah, ini memang saya melihat sebagai suatu pribadi yang unik ya. Ya banyak orang yang menyaksikan keislaman seorang Soekarno ya. Tapi kalau dia ke luar negeri, dia selalu memberikan impresi bahwa I'm the leader of the biggest Muslim country in the world ya. Jadi saya ini pemimpin negara Muslim terbesar. Jadi saya harus sebenarnya sebagai seorang musafir kan dia bisa aja nanti sholat jam 4 ya. Tapi jam 12 dia minta waktu untuk duduk dan itu diizinkan oleh Khrushchev. Nah, Musa ketika itu menjadi seorang pemuda petani yang dikirim oleh pemerintah Dagestan. Jadi saking kagumnya ketika istrinya mengandung, dia ingin memberi nama anaknya Soekarno. Bahkan dia nulis surat ke duta besar. Setelah saya cek, duta besar waktu itu adalah Pak Adam Malik. Dan surat itu tidak pernah dijawab. Bukannya tidak mau jawab saya kira, tapi saya kira surat itu tidak nyampe, karena zaman itu kan disortir surat itu. Jadi akhirnya dia nekat, begitu lahir anaknya dinamakan Soekarno bin Musa. Nah Soekarno bin Musa itu adalah kakek dari Soekarno bin Kamilovich dan Soekarno bin Mogamadovich. Jadi itu nama depan keluarganya itu, di depannya itu Soekarno semua. Nah ini luar biasa ya. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, di sana ada beberapa negara bagian yang mayoritas itu beragama Islam. Misalnya Ingushetia itu sampai 96%. Ya, Chechnya 95%. Ya, Ingushetia itu 96%, Chechnya 96%, Dagestan yang tadi saya sebut
itu 82,60%. Jadi ketika saya ke sana, saya dirangkul-rangkul oleh Mufti itu, dia bilang, karena you are the first Indonesian ambassador coming to Dagestan. Saya kaget juga, ternyata memang belum. Benar, saya cek itu belum pernah ada duta besar yang datang ke Dagestan. Ketika itu memang dianggap kurang safe ya, karena terjadi pemberontakan di Chechnya. Chechnya itu dekat dengan Dagestan. Jadi akhirnya saya di luar protokol, saya minta diantar ke pasar. Karena pasar itu adalah simbol kehidupan masyarakat. Dan di pasar ternyata sama seperti Indonesia, jam 4 saya dengar ada azan. Ya. Kemudian saya datang, kemudian saya selalu didampingi seorang menteri di lokal. Dan ketika mengatakan ini ambasador dari Indonesia, oh itu orang ingin salaman ke saya diberi madu, diberi ya oleh-oleh macam-macam ya. Sungguh mengharukan gitu ya. Dan Islam di sana Sunni ya, kebanyakan seperti kita dan sangat-sangat toleran. Pas Kortostan ini juga saya pernah ke sana, 58,62%. Itu muftinya malah sebagian memberi salam ke saya, apa kabar, selamat datang, karena dia rupanya pernah ke Indonesia dan sangat terkesan dengan Indonesia. Nah, ada lagi Kabardino-Balkaria 55% dan Tatarstan. Tatarstan ini adalah negara bagian salah satu negara paling maju di Rusia. Di situ ada pabrik Mi helikopter baik yang sipil maupun militer. Kemudian ada pabrik mobil Kamaz. Kamaz itulah spesialis di truk yang menang Rally Paris-Dakar sekitar 11 kali. Dan ini sebenarnya sudah ada keinginan untuk kerjasama, sudah ada proses kerjasama dengan perusahaan di Indonesia. Bisa nggak dilihat gambar ya di situ ya? Nah, gambarnya langsung gambar aja. Ya. Next, terus ya. Ini menarik nih ya. Islam, Rusia, dan Indonesia. Tadi sedikit sudah saya singgung. Jadi beberapa yang saya baca, Syekh Maulana Ibrahim itu kan salah satu wali dari Wali Songo ya. Itu ternyata dari Samarkand, Uzbekistan. Ada cerita sebenarnya dia aslinya bukan di situ, tapi memang seorang pengembara. Dia lahir pada abad ke-14 ya, kemudian dia adalah ayah dari Sunan Ampel. Nah, di dalam literasi Jawa dan Bapak Tanah Jawa, dia disebut atau dipanggil dengan Ibrahim Asmarokondi. Sebenarnya itu Ibrahim As-Samarkand ya. As-Samarkand itu dari Samarkand. Nah, karena lidah orang Jawa sulit, disebutlah Asmarokondi. Jadi yang pertama kali syiar agama ke Jawa itu bukan dari Timur Tengah, bukan dari Cina, tapi dari Samarkand, yaitu yang kita kenal dengan ayahnya Sunan Ampel atau Syekh Maulana Ibrahim. Nah, tadi makam Imam Bukhari saya sudah sebutkan, kemudian Masjid Biru ya juga saya sebutkan. Di Grand Mosque itu, masjid di Moskow itu yang pernah diresmikan oleh Putin dan Erdogan sebelum saya datang ke sana. Setiap hari kapasitasnya itu 10.000. Tapi kalau Jumatan itu bisa 15.000. Artinya apa? 5.000 itu di luar. Jadi mungkin saya pernah lihat juga sebuah viral ya. Beberapa orang di luar masjid pada musim dingin ya artinya bersalju itu sholat di luar, dan itu memang terjadi. Bahkan ketika ada Idul Fitri, Idul Adha, itu bisa sampai 200 sampai 250.000. Dan artinya beberapa jalan di Moskow itu diblok ya, dan dijaga secara ketat oleh polisi Moskow. Nah, tadi saya sudah sebut mengenai dua nama yang Soekarno dan Soekarno bin Kamilovic dan Soekarno bin Mogamedovic. Ya. Terus kan, nah ini dua anak ini yang kiri kalau nggak salah ya, Soekarno bin Mogamedovic dan Soekarno bin Kamilovic ya. Jadi saya beberapa kali ketemu dengan rektor ya di Jogja, di Jawa Timur, saya bilang karena sebenarnya kita pernah memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa dari Rusia, dan mereka pulang dari Indonesia luar biasa ya. Ketika itu datang ada sekitar 7 ya, alumni dari UIN Yogyakarta dan Jakarta ketemu saya, dan dia cerita bagus sekali mengenai agama Islam toleransi kepada menteri dari Dagestan gitu. Jadi saya tidak perlu nerangin lagi karena dia sudah bicara lebih dari saya malasnya. Nah, ini dia
3,5 jam ini dari luar kota Makhatchkala, ibu kotanya, hanya untuk menemui saya. Ya, ini luar biasa. Nih, saya berapa kali bicara sama rektor, bisa enggak nanti 2 anak ini dikasih beasiswa ya? Kan aneh nih, orang Rusia namanya Soekarno gitu ya. Sekarang nama-nama orang Indonesia udah hilang identitasnya ya. Yang dari Jawa pun sekarang sudah banyak bukan menggunakan nama Jawa gitu. Nah, ini ada nama Soekarno dari Rusia. Next. Berikutnya. Nah, ini mufti generasi ketiga ya dari Blue Mosque, Rafil Panshev ya. Dia menunjukkan buku-buku sejarah terutama tentang kunjungan Soekarno. Di sana tuh gambar-gambarnya tuh masih tertata rapi ya. Dan dia cerita sendiri mengenai terima kasihnya rakyat Muslim terutama di Saint Petersburg kepada Soekarno. Ya. Pernah sebenarnya saya iseng-iseng menanyakan bisa nggak ya nanti masjid itu dinama Masjid Soekarno, karena memang secara informal banyak juga nyebut Masjid Soekarno, tapi karena yang mendirikan masjid ini banyak suku, berbagai suku, dan banyak kan dari Turki ya, akhirnya untuk menjaga sensitivitas itu. Tapi di situ ada lukisan dari kayu jati, sebuah kaligrafi, itu yang dikirim dari Ibu Megawati. Jadi ketika Soekarno datang tahun 59, jadi foto-foto yang ada di situ yang 59, karena 56 itu belum ada fotografi, yang datang karena itu mendadak. Itu Soekarno diterima oleh mufti dan juga tokoh Muslim. Dan waktu Bu Mega masih kecil dan Soekarno pernah janji nanti kita kirim kaligrafi dan itu mereka tidak tahu, ini selalu bilang ini kayu apa, kayu luar biasa, ini tidak ada di dunia. Sebenarnya kayu jati itu ya maksudnya. Berikutnya, next. Nah, ini gambar masjid biru. Sekarang saya kira sudah direnovasi ya. Waktu saya datang ini gambar yang sebelum renovasi. Renovasi cukup luas ya karena semakin banyak orang Muslim di sana. Jadi tempatnya makin sempit. Ini cukup terpelihara di kota terbesar nomor 2 Saint Petersburg. Next. Nah, ini yang Grand Mosque Moskow ya. Jadi Grand Mosque Moskow ini yang saya katakan tadi kapasitasnya 10.000. Tapi setiap Jumat 15.000. Sekarang sebenarnya sedang dibangun. Saya waktu datang ke Dagestan itu kalau saya 2018 ya, itu sedang dibangun nantinya masjid terbesar di Rusia ya. Bisa mencapai kalau misalnya 50.000 pengunjung, dan kebetulan saya diminta juga untuk menanam pohon perdamaian di sana. Jadi bahkan seorang parlemen Muslim dari Rusia dia sengaja datang dari Moskow untuk ketemu saya dan bersama-sama menanam pohon perdamaian di sini. Saya kira itu mengenai Islam. Jadi di sana sangat aman ya. Saya pernah ditanya di WA seorang pembicara dari Indonesia, seorang Muslim, perempuan pakai jilbab, dia tanya, aman enggak di Rusia pakai jilbab? Aman, saya bilang aman sekali. Itu di depan kantor saya, jam 12 malam, wanita jalan sendiri pakai jilbab, enggak ada yang goda, itu enggak ada yang ngapa-ngapain gitu. Karena memang sudah familiar dari dulu. Dan Ortodok dan Islam itu sebenarnya jarang sekali ada pertikaian ya. Walaupun sekarang sudah tidak menjadi lagi sebagai state religion, tapi Ortodok dan Islam itu dimasukkan dalam national heritage. Ya, jadi ini sesuatu yang memang harus dipelihara. Ya. Jadi dari Kunyut Sat pernah datang ke Chechnya juga, ya itu di sana masjidnya luar biasa dan lebih klasik ya di sana tuh, karena memang waktu ke sana masih agak traumatik dengan perang. Ya. Itu dari sejarah Islam di Rusia. Mungkin saya singgung mengenai konflik Rusia Ukraina. Saya sebut tadi sebagian bahwa Ukraina dan Rusia itu sebenarnya bersaudara ya. Tahun 882 itu Grand Prince Oleg, ini keturunan Rurik terus ya. Itu ada negara namanya Kievan Rus. Itu memindahkan ibu kotanya dari Novgorod ke Kiev. Nah, memang setelah itu terjadi berbagai gejolak, ya pernah menjadi bagian dari kerajaan Rusia, pernah sebagian akibat perang masuk ke Polandia dan sebagainya. Tetapi pada tahun 1921 di bawah Uni Soviet, Ukraina menjadi
bagian dari Uni Soviet. Nah, memang di situ ada satu wilayah yang disebut Crimea. Crimea ini asalnya penduduknya adalah Tartar yang beragama Islam, tetapi zaman Stalin dia diusir, kemudian akhirnya masuklah etnis Rusia ke sana menjadi mayoritas. Jadi 97% ya itu di sana adalah etnis Rusia dan berbahasa Rusia. Ketika Rusia Soviet dipimpin oleh Khrushchev, Crimea itu dititipkan administrasinya kepada Ukraina. Nah, akhirnya Ukraina merdeka, ini dianggap wilayah itu. Tetapi sementara Rusia menganggap itu wilayah kita. Jadi dia hanya ingin dia balik. Ya, akhirnya memang ketika itu dengan invasi dan dilakukan referendum, ya memang sebenarnya tanpa invasi pun kalau referendum pasti itu akan memilih Rusia. Apa yang menyebabkan Putin marah besar? Nah, ini perlu diketahui sebagai background sejarah. Ya. Tahun 90 ada pertemuan antara James Baker, Menteri Luar Negeri Amerika, dengan Gorbachev. Ya. Dan di situ dari Menlu Amerika, James Baker, menjamin bahwa NATO tidak akan ke timur. Amerika menganggap itu hanya lesan. Tetapi dari data yang saya dapat, ya, dan juga dimuat oleh France24.com, ya, ternyata ada notulennya. Ya. Kalimatnya berbunyi, in a discussion on the status of United Germany, the two men agreed that NATO would not extend past to the territory of Germany. Jadi ada di situ. Berarti memang bukan satu perjanjian tertulis, tapi ada dinasti. Nah, kemudian Profesor Joshua Stephenson tahun 1991 menemukan sebuah catatan di Arsip Nasional Inggris, ya, dan juga dimuat di Der Spiegel 28 Februari. Ada pertemuan antara Assistant Secretary atau tingkat dirjen ya politik dari negara NATO, dan ada pernyataan US Assistant Secretary of State for Europe and Canada yang menyampaikan bahwa NATO should not expand to the east, either officially or unofficially. We do not intend to benefit from the withdrawal of Soviet troops from Eastern Europe. Jadi, nah, tapi apa yang terjadi setelah itu? Polandia, Hungaria, Ceko ya, masuk NATO, dan ketika itu masih Yeltsin ya. Yeltsin sudah mulai tidak nyaman itu dengan masuknya Pakta Warsawa menjadi NATO. Padahal sebenarnya tahun 2000 itu Putin sudah menyatakan ingin masuk NATO, tapi ditolak. Nah, 2001 ada serangan 9/11 ya, ketika Amerika mau menyerang Afghanistan melalui airspace dari Uni Soviet, Rusia, ketika sudah Rusia zaman Putin, dan bahkan mengizinkan pangkalan di Kyrgyzstan, Uzbekistan sebagai pangkalan untuk menyerang Afghanistan. Dan 2002 juga ada Joint Declaration mengenai New Strategic Relationship. Jadi di tingkat tinggi ditangani oleh Presiden, bahwa kedua negara akan bekerja sama dalam membahas tantangan-tantangan internasional. Jadi sebenarnya Putin ini sudah, menurut catatan seorang wartawan keturunan Rusia Amerika berkebangsaan Swiss namanya Vladimir Posner. 2007 sebenarnya Putin itu tidak banyak yang ganggu-ganggu NATO sebenarnya. Ya, bahkan dalam Russian NATO Council yang didirikan tahun 2002, dia selalu datang. Nah, ketika akhirnya negara yang masuk satelit Rusia yang sebelumnya anggota Uni Soviet seperti Lituania, Estonia, dan Latvia menjadi NATO, nah ini mulai dia marah ya. Nah, yang dia tidak terima adalah kalau Ukraina, Belarus, Georgia menjadi NATO, dia tidak terima. Kenapa? Ini adalah buffer zones ya, buffer state dari Amerika. Artinya kalau ada NATO di situ, artinya nanti akan ada peralatan-peralatan deployment ya, peralatan militer di depan pintu dia. Jadi secara geopolitik ini merupakan ancaman. Nah, saya kira ini make sense ya dari sini. Bahkan juga ketika Georgia 2008 ya, menyatakan ingin bergabung NATO, itu langsung diinvasi ya. Dan ketika itu mirip kejadian dengan Ukraina, ada dua negara bagian atau provinsi, yaitu South Ossetia dan Abkhazia,
yang pisah, dan disitulah pintu masuk tentara Uni Soviet, tentara Rusia, yang akhirnya memang ya selesai. Artinya Georgia sudah tidak macam-macam lagi untuk kembali pada NATO. Selesai itu. Nah, kemudian ketika terakhir ya Ukraina mulai juga ingin mendaftarkan diri sebagai anggota NATO. Nah, di situ kelihatannya udah tidak tertoleransi lagi. Jadi sebenarnya ini perang ini adalah sebenarnya sebagai apa ya, pelajaran, bukan pelajaran, sebagai pressure ya dari Rusia, bukan untuk menduduki atau menjadi satu wilayah, wilayah Rusia maksudnya. Jadi ketika kita lihat ya deployment 200.000, kemudian si Zelensky mengatakan bahwa kalau itu menjadi masalah besar ya kita bisa pertimbangan untuk netral. Nah itu mulai ditarik mundur. Tapi akhirnya ada dua wilayah yang memerdekakan diri, yaitu Donetsk dan Luhansk. Akhirnya itu mirip seperti Georgia. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat skenario itu sebenarnya satu, either you nyerah, kemudian netral, tidak masuk NATO, itu selesai. Atau yang kedua, digulingkan, diganti pemerintah yang pro NATO. Karena sebenarnya pernah Ukraina itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang secara demokrasi dipilih, yaitu Viktor Yanukovych. Ya, tapi akhirnya dijatuhkan dalam revolusi berdarah dan dikatakan Petro Poroshenko sebelum Zelensky yang anti Eropa. Nah, yang menarik sebenarnya perkembangan terakhir yang saya terima dari Moskow, sekarang terjadi banyak demonstrasi di kota-kota besar di Rusia. Bahkan teman-teman dekat Putin seperti Oleg Deripaska, dia mantan CEO Rusal, perusahaan aluminium terbesar, dan juga Michael Friedman pendiri Alphabet, teman Putin dari zaman Yeltsin, itu sudah mulai mengkritik ya. Karena ternyata juga serangan kilat yang diharapkan sehari dua hari tidak selesai dilakukan juga. Nah, ini memang menimbulkan korban kedua pihak, dan kalau sanksi yang diterapkan Barat itu akhirnya sampai pada masalah perut ya, itu akan saya kira terjadi gejolak di dalam negeri ini. Jadi bisa-bisa ini menjadi satu deterrent. Tetapi seorang Putin biasanya tidak nyerah. Nah, ini memang sangat mengkhawatirkan. Perundingan terakhir di perbatasan Belarus misalnya, itu masing-masing pihak masih mempertahankan pendapatnya. Jadi ini memang ada over-manipulation menurut saya. Nah, Putin sendiri kan ya like it or not, dia adalah kepala negara yang mereformasi dan meningkatkan Rusia dari the segment in Europe menjadi sebuah negara yang diperhitungkan ya, kalau kita lihat dari Global Power Index, peringkat Rusia sekarang nomor 2, hanya kalah dengan Amerika. Nah, kalau lihat polling-polling terakhir sebelum saya pulang, sebenarnya popularitas itu turun Putin itu. Dari terakhir 59 ya, untuk sebuah negara demokrasi itu sangat kecil ya, masih cukup besar maaf. Tapi buat Putin itu udah mulai betul. Tapi kenapa juga masyarakat masih mengidolakan Putin? Karena apa? Zaman Yeltsin ketika mereka atau Rusia bereksperimen menjadi negara liberal, itu ternyata gagal total. Bahkan roti, makanan yang paling murah, itu harus ngantri. Jadi orang nggak mau ngantri lagi. Nah ini kenapa akhirnya walaupun ya Putin sangat keras, mirip-mirip Pak Harto lah zaman. Jadi sekarang ini kalau kita tinggal di Rusia, ya mirip zaman Orde Baru. Ada kritik, ya kadang-kadang ditangkap kalau sudah keras, ya media juga sedikit dikontrol dan sebagainya. Tapi keterbukaan juga ada di sana. Jadi sebuah masyarakat yang terbuka. Dan kenapa saya akhirnya menyelenggarakan festival Indonesia 4 kali? Karena sebenarnya orang Rusia itu orang yang sangat menghargai pada budaya, termasuk maksudnya budaya asing. Ya, siapa nyangka saya menampilkan wayang selama 4 kali festival, dan jam 7 sampai 9 itu ditunggu sama orang Rusia. Orang Indonesia aja udah malas nonton wayang. Ya memang hanya 2 jam gitu. Jadi membuktikan bahwa mereka terbuka sekali dengan masuknya Briangsing. Ya, bahkan saya punya grup sekarang gamelan yang sudah bisa mengiringi wayang. Ada grup tari yang sudah bisa menarikan 15 tarian nasional dari klasik sampai ini. Ada gitu ya. Mungkin Bu Dini memonitor Festival Indonesia itu luar biasa itu ya. Cuman sebagai kesimpulan gini, saya tidak melihat ini kaitannya dengan agama ya. Ini pure politik. Kalau saya ditanya siapa yang salah, ya semua salah. NATO salah, dia tidak care ya.
Sekarang dengan adanya Perang Dunia selesai itu kan sebenarnya, apalagi kan NATO itu kan diciptakan untuk menghadapi Fakta Warsawa. Ini konflik ideologi komunis dan kapitalis. Komunisnya udah mati gitu. Jadi apalagi, tapi ternyata dia kan memperluas wilayah terusnya. Jadi ini ada kesan di situ. Juga Rusia secara hukum internasional yang tidak benarkan ya invasi pada negara merdeka, dan kita against dengan disintegration. Jadi kita kan prinsip luar negeri kita kan menghargai negara lain dan juga integritas wilayah. Nah, Ukraina ini juga sebenarnya ya dia genit kalau menurut saya gitu ya. Di satu sisi sebenarnya banyak tergantung dari ekonomi Rusia, termasuk gas itu dikasih murah sekali sama Rusia. Sebenarnya kalau dia netral saja, kemudian ada keberatan Rusia untuk dia berhubungan dengan Barat. Belarus itu mengapa didukung penuh oleh Putin? Karena dia juga artinya dia punya kontak dengan Barat cukup baik, juga didiamkan gitu. Jadi ini saya kira kayak kegenitan gitu si Zelensky. Dia kan mantan aktor komedi yang jadi presiden gitu. Jadi sebenarnya popularitas terakhir itu dia sudah turun, sekarang naik karena dia sebagai pahlawan. Nah, itu yang terjadi. Saya kira dengan itu saya akhiri presentasi saya, dan kalau mohon Mbak Dini, kalau ada tanya jawab. Mbak Dela atau Mbak Dini ya? Mbak Dini kan ya? Iya, Mbak Iya, Dini. Teh Dini. Ya, Mbak Dini kalau ada tanya jawab, monggo silakan. Baik. Terima kasih Pak Wahid tadi untuk sharingnya mengenai situasi di Rusia juga, dan juga mengenai perkembangan Islam di Rusia. Jadi memang luar biasa ya sebenarnya perkembangan Islam di Rusia itu, dan boleh dibilang justru kebebasan beragama di Rusia itu malah jauh lebih bagus ya. Betul. Bagaimana nih Pak Wahid dengan misalkan seperti misalnya di Prancis kan sistemnya yaitu laicity, jadi tidak boleh pakai jilbab untuk bekerja dan sebagainya. Kalau di Rusia ini bagaimana nih Pak Wahid? Oh, bebas sekali di sana. Bebas ya. Bebas. Jilbab itu di mana-mana ya. Di sekolah umum pakai jilbab juga enggak masalah, orang tahu gitu. Enggak masalah gitu ya. Saya kan berkunjung ke berbagai negara bagian, dan setiap kali ada kesempatan di masjid saya ketemu, saya bicara dengan mufti, apakah ada tekanan, dia bilang sama sekali enggak. Bahkan kalau ada acara Islam besar itu kita difasilitasi. Jadi kalau Idul Fadha, Idul Fitri itu diblok tuh jalan-jalan itu, dan itu jaga keamanannya oleh polisi gitu. Jadi saya tidak melihat ada satu tekanan apapun ya. Seperti di Tatarstan ya, itu presidennya sangat dinamis ya, dan hubungannya dekat dengan Putin ya sampai sekarang, dan itu di situ juga kemajuannya luar biasa. Dan mereka sudah mendirikan semacam di Amerika itu Silicon Valley ya, jadi pusat informasi dan komunikasi itu ada di Republik Tatarstan itu, di luar kota Kazan. Kebetulan saya pernah berkunjung di sana. Baik Pak Wahid, jadi memang benar-benar ya. Jadi kepengen nih sebenarnya pergi ke Rusia, tapi nggak sekarang ya Pak Wahid. Nah, jadi memang ada perkembangan menarik sebelum COVID sebenarnya. Jadi saya agak, ya mungkin karena ada berita-berita itu ya. Jadi ada beberapa tour operator itu menyelenggarakan umroh plus. Ya, biasanya kan setelah di Saudi umroh itu pasti ke Dubai, Abu Dhabi, Turki ya. Tapi setelah itu akhirnya banyak ke Rusia. Jadi terakhir itu sebenarnya masyarakat yang berkunjung ke sana cukup banyak ya. Saya kira ada waktu catatan Rusia itu ada mungkin 18 ribuan yang dari dulu tidak dikenal ya. Dan itu selalu yang dikunjungi itu Masjid Biru, Green Mosque ya, dan banyak yang sudah mulai ke Tatarstan dan Dagestan. Jadi bahkan ada satu pengusaha travel yang waktu itu saya diminta untuk menyarikan hotel ya, semacam kelas Ibis bintang 3 untuk dibeli, dan kerjasama dengan beberapa restoran. Walaupun di sana halal tuh banyak, cuman orang Indonesia ini kan lidahnya itu kan susah ya. Makanan Rusia ini kan anyep ya, plain kalau gitu ya. Dan saya udah temukan dengan yang mau kerjasama dan mau kita latih chefnya untuk orang Indonesia nih kan kalau ke luar negeri ya pasti nyari nasi, ya kalau ada nasi goreng gitu ya. Itu sebenarnya sudah sampai ke sana sebelum COVID itu. Ya Pak Wahid juga sering dulu mengirimkan berita mengenai berkembangnya makanan halal ya Pak Wahid, bahkan baju-baju Muslim pun banyak diminati. Betul. Ya Pak Wahid. Ya, jadi pun ini ketika kita sedang Festival Indonesia ini kan banyak ya, kalau kita di sini bilangnya baju Muslim, kalau di sana ya modest ya, modest dress gitu ya. Karena kalau musim semi ya, musim spring itu kan cukup sejuk gitu ya, dengan baju-baju yang, dan itu
Bahkan yang dipakai oleh Barakawati itu semua habis itu ya, di sana. Karena rupanya setelah berapa kali ikut festival, ini fashion designer kita itu tahu persis ya selera desainer. Karena Marks and Spencer itu sudah mengeluarkan batik juga di sana. Jadi artinya mereka ini sebenarnya terbuka sekali dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Baik. Makanya mungkin adanya sesi sharing seperti ini, jadi kita lebih tahu sebenarnya bagaimana konflik, bagaimana juga sebenarnya di Rusia, bagaimana juga dengan di Ukraina. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab nih Pak Wahid, kita ini punya tradisi ya di kajian pengajian Prancis ini, yaitu pantun. Pantunnya akan dibawakan oleh sahabat kita yaitu Mbak Berta. Mungkin Pak Wahid ingin minum dulu karena tadi sudah banyak berbicara. Sayangnya saya nggak bisa bikin pantun, saya dengarkan saja. Baik, makasih. Baik, silakan Mbak Berta pantunnya. Ya, makasih. Salam kenal Pak Wahid, saya Berta dari Macedonia. Gula Jawa, gula Malaka. Untuk oleh-oleh pergi ke Mekah. Dengan bismillah kajian dibuka. Bersama Pak Wahid makinlah berkah. Islam menebar di Eurasia. Bukti sejarah tak terbantahkan. Islam Rusia masuk ke Indonesia. Sunan Ampel lahir di Uzbekistan. Belajar sejarah bersama keluarga. Sejarah lokal sampai dunia. Muslim Rusia bermukim di Volga. Sungai utama menuju Kaspia. Kejayaan Islam akan terulang. Islam bersumber dari Al-Quran. Muslim Volga Tartar maju gemilang sebelum ditaklukkan kekaisaran. Negara bagian Soviet tak lagi patuh. Yugoslavia pun ikutan sakit. Setelah Uni Soviet runtuh, Islam Rusia kembali bangkit. Demokrasi gantikan kaisar. Sejarah kelamnya terekam. Presiden Soekarno berjasa besar meminta kita temukan makam. Upaya Khrushchev membuahkan menjadi kenangan Islam dunia. Makam Bukhari Muslim ditemukan, Bung Karno bangga masuk Rusia. Darah tumpah tangisan berderai. Perang Dunia Ketiga diperkirakan. Pengungsi Ukraina mulai ramai. Semoga perang dapat dihentikan. Semua pihak tahanlah diri. Jangan emosi, jangan mendidih. Pengungsi kini datang membanjiri ke negara tetangga, denganlah sedih. Kalah akan jadi abu, menang pun akan jadi arang. Langit biru menjadi kelabu, pasukan Putin masuk menyerang. NATO dan Ukraina ingin bermesraan. Putin merasa kedaulatan terancam. Invasi Rusia tidak dibenarkan, negara lain banyak mengecam. Putin yang marah makinlah berang. NATO dan Ukraina membuatnya gusar. Dimanapun adanya perang, rakyat sipil korban terbesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Tapi namanya bagian ya, saya pikir dari Padang ini. Tapi rupanya Batak pintar juga bikin puisi. Spesialisnya nih Mbak Berta, setiap kali kajian selalu pantunnya berganti-ganti. Seperti itu jadinya. Baik, Pak Wahid, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Dari tadi sudah ada yang melambaikan tangan, yaitu dari saudara atau saudari Rizal Nasution. Saya persilakan untuk yang melambaikan tangan. Kalau bisa videonya dibuka ya. Saya persilakan untuk saudara Rizal Nasution. Sepertinya mic-nya mungkin harus dibuka dulu ya. Karena belum, kita langsung aja ke pertanyaan Pak Wahid. Maaf, saya agak serak hari ini. Pertanyaan pertama yaitu dari Selamat Sugianto. 2 opsi untuk Ukraina oleh Rusia. 1, dihentikan invasi Ukraina, komitmen netral. Kudeta diganti dengan rezim di Ursina yang pro-Rusia. Bagaimana nih tanggapan Pak Wahid mengenai ini? Ya, tadi saya sebut ya bahwa bagi Putin itu either ya udahlah yuk stop, tidak masuk Ukraina NATO, netral, selesai ya. Tapi kan tidak semudah itu. Atau ya memang rencananya dengan serangan kilat. Tapi saya kira ini agak di luar dugaannya. Ternyata tidak sekilat itu ya, 6 hari masih berlangsung ya. Saya tadi ditanya beberapa media, sebenarnya ada kita punya pengalaman juga dulu dengan Malaysia ya, zaman konfrontasi ya. Sampai akhirnya muncullah tahun 61
ide untuk mengumpulkan negara-negara Asia Tenggara dengan ASEAN. Ya. Yang awalnya itu adalah kerjasama ekonomi. Sebenarnya di sana ada yang mirip namanya Euro-Asian Economic Union. Jadi ada 5 anggota yang seperti misalnya Rusia, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan saya kira ya. Ini pasar yang besar ya, dan kita sekarang dalam tahap untuk perundingan FTA dengan mereka. Karena kita kalau itu kita tidak bisa bersaing dengan Vietnam yang punya FTA. Nah ini tinggal memperluas saja mungkin dengan Ukraina, daripada ya dia berpikir politik terus, udahlah kita majukan daerah ini. ASEAN itu kan punya pengalaman dari negara yang paling maju seperti Singapura sama paling least developed seperti Laos, dan di situ berkumpul negara dengan ideologi berbeda kan bisa ya. Jadi mungkin pengalaman ASEAN ini bisa diterapkan ya. Memang kalau saya lihat eskalasi saat ini makin berat juga ya bagi dua-duanya. Sementara ya NATO ini sebenarnya juga, Amerika khususnya ini kan juga banyak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum internasional ya, ketika dia nyerang ke Irak, nah dan sebagainya, itu kan ternyata tidak ditemukan weapon of mass destruction dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang ya perilaku superpower itu ya kadang-kadang semaunya sendiri gitu ya, tapi walaupun itu against international law, tapi ya itu dilakukan untuk mencapai tujuannya. Baik Pak Wahid, semoga cukup jelas ya jawabannya. Pertanyaan kedua yaitu, wah ini nih agak sensitif nih Pak Wahid. Jika peperangan melebar dan Indonesia harus memilih, sebaiknya pilih Rusia atau NATO? Bagaimana nih, Pak Wahid? Dua-duanya, karena kita non-line gitu ya. Kita ini punya hubungan yang baik dengan dua negara. Nah, dengan Rusia udah jelas ya, punya historis yang bagus, terutama pada zaman Khrushchev dan Soekarno. Dengan Ukraina kita juga punya hubungan yang bagus, karena dulu kan juga bekas Uni Soviet. Jadi mereka ini kan dua pemimpin besar Uni Soviet, itu orang Ukraina kan, Leonid Brezhnev sama Nikita Khrushchev. Ya. Jadi itu memang ya sebenarnya mereka satu bangsa, tapi ya karena setelah pecah itu timbul pepecahan ya. Jadi ya posisi kita tidak bisa begitu saja memihak salah satu ya. Kita tetap netral dan saya kira kita bisa menawarkan sesuatu untuk kedua negara. Memang ya tidak mudah ya, karena memang konflik itu sudah bertahun-tahun. Gitu. Baik Pak Wahid. Pertanyaan kemudian, sebenarnya apa yang menjadi motivasi Zelensky untuk bergabung dengan NATO? Padahal Rusia sudah banyak membantu Ukraina. Ya, jadi Zelensky itu ingin mencontoh keberhasilan Barat ya, karena banyak negara-negara Barat itu kan demokratis dan dengan bantuan Barat dengan NATO, makanya dia juga sekarang apply untuk Uni Eropa gitu. Nah dia masih melihat Rusia dipimpin oleh orang yang otoriter. Nah ini memang posisi ini juga kuat di Ukraina, artinya ada muncul kayak the new nationalism di Ukraina. Jadi ini yang saya kira yang ingin diciptakan sebuah negara dalam kutip tanda demokratis ya, dengan bantuan Barat dan sebagainya itu. Sementara di Rusia ini ya, Putin ini memang ya saya kira ingin revive lagi ya menjadi negara yang diperuntukkan, dan itu berhasil. Jadi kalau kita lihat sejarah-sejarah di zaman kerajaan itu ya, dulu ada semacam landasan negara itu. Kalau kita punya Pancasila, di sana ada Trisila ya. Jadi walaupun mereka tidak nyebut Trisila, itu satu adalah autokrasi. Jadi siapapun yang memimpin Rusia harus orang kuat. Negeri seluas itu harus orang kuat. Kalau tidak bubar. Nah, contohnya tuh dulu Peter the Great itu ada yang pertama kali membuat westernisasi. Bahkan dia 2 tahun dia menyamar di Belanda dan Prancis untuk belajar tentang Barat itu, dan diterapkan. Bahkan dulu orang kan pakai jenggot disuruh kalau dimotong, kalau enggak dikasih denda dan sebagainya. Orang suruh pakai Barat. Mulai ada merit system. Tapi ketika dia mulai merasa kita ingin juga ada keterbukaan, disitulah mulai ancaman datang. Akhirnya dia diktator. Yang kedua adalah Catherine the Great. Catherine the Great luar biasa ya, bahkan dia seorang pengagum Voltaire ya. Tapi ketika dia mulai
eksperimen dengan demokrasi, justru disitulah pertentangan, serangan dari Kosak, ya, separatis dan sebagainya, akhirnya dia juga menjadi seorang diktator. Nah, ini kelihatannya yang ingin di-revive oleh ini, yang artinya bisa ditaruh. Yang penting autokrasi itu ya orang harus orang kuat ya untuk megang sebuah negara. Yang kedua adalah nasionalisme. Jadi memang nasionalisme itu ditanamkan di sana ya, dan di kedua negara saya dengar dari dubes kita di sana. Ya, kita tahu bahwa korban Perang Dunia Kedua terbesar itu adalah Rusia, 27 juta. Separuh dari korban itu. Jadi itu nilai patriotisme itu walaupun mereka dengan korban yang besar ya, tapi demi nasionalisme dia harus maju. Dan di sana ada tentara itu ada layersnya ya. Jadi zaman Stalin itu waktu dia menghadapi Hitler. Jadi yang pertama itu tentara yang berasal dari tahanan-tahanan politik. Jadi dia cuma dikasih peluru seadanya, tapi kalau dia balik dia ditembak dari belakang, dia harus maju terus gitu ya. Jadi makanya korbannya selalu ulama. Nah, yang ketiga ortodoksi. Ya. Walaupun sekarang bukan sebagai agama negara lagi, yaitu ortodoksi, nilai ortodoksi itu dianggap sebagai pedoman bernegara, dan sampai sekarang posisi ortodoks itu masih cukup kuat. Ya. Saya berapa kali diundang, misalnya ada masjid-masjid baru yang didirikan di Moskow, pinggir Moskow, saya selalu diundang, ya selalu sering nyambut, dan itu selalu dari ortodoks itu diundang dan datang dia. Ya. Jadi saya kira cukup ini kehidupan beragama itu cukup bagus. Jadi saya nggak bisa jawab gitu ya, milih mana ya. Ya kita nggak milih dua-duanya gitu. Artinya kita friend kepada dua-duanya. Baik Pak Willy, Pak Wahid, kalau begitu untuk berikutnya adalah pertanyaannya mungkin bisa digabungkan ya Pak Wahid ya. Ya. Jadi ada yang bertanya lagi nih, bentuk pemerintahan di Rusia dan apakah pemilunya periodik per berapa tahun? Itu pasti Pak Wahid bisa menjawab dengan cepat. Kemudian yang berikutnya adalah tadi menceritakan mengenai Muslim di Rusia ya. Nah, bagaimana dengan Muslim di Ukraina sendiri? Seperti itu. Dan kayaknya itu dulu ya Pak Wahid ya. Mungkin menceritakan sedikit Pak Wahid mengenai Muslim di Ukraina itu bagaimana ya? Apakah mereka di bisa sana diterima? Itu tidak terlalu banyak ya Ukraina. Pertentangan di sana itu kan antara etnis yang berbahasa Rusia sama yang berbahasa Ukraina. Jadi Ukraina itu dalam rangka nation building itu dia ingin semua yang bau-bau Rusia itu mau disikat lah kira-kira itu. Kenapa akhirnya dua negara bagian itu merdeka, minta merdeka? Karena itu mereka merasa tidak diperhatikan, karena yang bau-bau Rusia di discourage gitu. Bahkan sebenarnya itu menyalahi juga dari Minsk Agreement tahun 2014 dan 2015 dengan juga dihadiri oleh Prancis dan Jerman sebagai Normandy format. Dan salah satu adalah untuk menyelesaikan masalah itu dengan memberikan self government, otonomi lah kira-kira. Dan itu ternyata tidak dilakukan. Ya. Jadi sebenarnya di sana memang tidak ada sih, ya karena mungkin karena kecil saya tidak pernah dengar ada satu konflik agama. Tapi kalau pernah ada jumlahnya kecil, karena sebagian besar itu masuk di Kaukasia yang Muslim itu. Baik, Pak Wahid. Ada tambahan mungkin Pak Wahid? Cukup ya, saya kira cukup. Baik. Saya bisa jawab ya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, saya berkomunikasi dengan rekan yang asli Rusia, menurutnya apa yang dilakukan Rusia kepada Ukraina sudah benar karena Ukraina melakukan pembantaian orang di Donbas. Ditambah fakta maksudnya chatnya yang Muslim, kok rela membantu tentara Rusia. Mohon klarifikasinya Pak Wahid. Apa tadi ya pertanyaannya? Pertanyaannya, jadi intinya adalah bahwa dia punya teman yang orang Rusia asli yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Rusia kepada Ukraina sudah benar karena pernah melakukan pembantaian juga ya maksudnya pemerintahan Ukraina orang-orang di Donbas. Kemudian ditambah fakta pasukan chatnya yang Muslim kok rela membantu tentara Rusia. Nah, ya sulit kalau kita tanya orang Ukraina, dia bilang Rusia yang salah gitu ya. Jadi ini memang chicken and eggs gitu ya. Masing-masing punya posisi. Tapi memang mengenai Donbas itu kenapa berontak? Karena mereka tidak diperhatikan, karena mereka Russian speaking ya. Jadi Russian speaking merasa dipojokkan, itu akhirnya muncullah pemberontakan. Walaupun kita sebagai negara berdaulat, kita kan juga tidak mentolerir adanya satu gerakan separatisme ya, karena kita juga punya sejarah yang sama. Gitu. Nah tentang tentara Muslim itu ya mereka ini biasa aja sih, artinya dalam tim tentara itu kan memang agamanya beda-beda. Nah
kemarin memang yang saya baca itu banyak yang dari Czechnya yang memang tadi 96% itu Muslim. Ya. Jadi ini tinggal gimana politik dari Rusia saja mendeploy gitu ya. Jadi memang ada tawaran juga dari Kadyrov kan pemimpin Chechnya untuk membantu itu, dan juga dari Belarus. Nah, Belarus kan bukan Muslim. Nah, Belarus pun ya memberi bantuan juga dalam bentuk pasukan. Jadi saya melihatnya seperti itu sebenarnya. Jadi bukan karena Muslim kok bisa ini. Ya memang kalau tentara apapun agamanya kalau disuruh perang ya perang, ya kan, apapun agamanya. Ya. Baik Pak Wahid. Memang sepertinya media mungkin karena rating juga ya Pak Wahid. Jadi mungkin tergantung negaranya ya. Misalkan negaranya berkepentingan untuk Islam, jadi yang ditampilkan adalah bagaimana tentara-tentara Muslim sebelum perang mereka melakukan sholat berjamaah seperti itu ya Pak Wahid ya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang menimbulkan banyak kebingungan. Dan memang kan jaraknya dekat kan. Ya. Baik. Karena itu Pak Wahid, kita sambung pertanyaan berikutnya nih. Saya rasa ada hubungannya, yaitu apakah Islam di Rusia punya organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah? Apakah pemerintah Putin sepenuhnya didukung oleh organisasi Islam yang ada? Karena yang saya tahu Rusia juga dekat dengan Afghanistan, kemudian dengan Lebanon ya Pak Wahid ya, kalau tidak salah. Apakah di pemerintahan Putin tidak ada usaha-usaha menurunkannya ormas-ormas Islam seperti yang terjadi di Indonesia? Wah, ini agak-agak sensitif. Terserah sama Pak Wahid untuk merespon atau enggak, karena sebenarnya Majelis Pengajian Perancis itu sifatnya memang tidak terlalu ke politik ya. Baik, silakan Pak Wahid. Ya, jadi di sana itu tidak ada seperti Muhammadiyah, tapi ada asosiasinya. Karena memang bukan mayoritas ya. Tetapi di sana ada asosiasi bisnis Muslim yang sangat kuat ya. Dan selalu ingin bekerja sama dengan Indonesia. Nah, celakanya sampai sekarang saya tidak menemukan satu asosiasi bisnis yang memang merepresentasikan bisnis Indonesia. Nih, banyak kan itu misalnya Muhammadiyah punya sendiri, NU punya sendiri, HMI ada, kemudian semacam ini semacam masing-masing itu enggak united gitu ya, masing-masing ada. Jadi ketika saya mencarikan untuk itu saya agak sulit sampai sekarang. Sebenarnya ada usaha ya, misalnya saya pernah juga diminta informasi karena saya bilang kalau ada suatu organisasi bisnis yang merepresentasikan Indonesia, ini dia sudah mau teken aja untuk tanda tangan pertama dengan Indonesia. Karena peluang bisnis itu luar biasa. Bisnis halal itu antara dua negara itu juga banyak sekali gitu. Kemudian kita punya keunggulan di yang festival Indonesia itu 60% itu fashion ya. Fashion kita tuh luar biasa ya. Kita pernah coba bawa ke Tatarstan dan Dagestan. Itu sambutannya luar biasa ya. Nah, mereka juga ingin ekspor daging kambing terutama ya. Di sana kan murah sekali, terutama dari Dagestan dan pasti halal gitu. Jadi peluang itu ada. Mereka juga butuh dari kita misalnya palm oil ya walaupun sekarang harganya mahal ya. Jadi banyak yang artinya secara bisnis itu saling menguntungkan ya, bukan kita sebagai kompetitor tapi saling mengisi. Nah, sayangnya belum ada. Jadi bahkan saya berapa kali kontak ya punya website kayak semacam asosiasi bisnis Muslim, tapi begitu saya cek nggak ada kegiatan bisnisnya, hanya namanya aja gitu. Nah, peluang itu besar sekali ya. Saya sebenarnya agak gregetan gitu ya. Negeri yang sangat besar sekali dan peluang besar sekali. Tapi kita karena stigma masih melihat pasar tradisional. Padahal peluang di non tradisional besar sekali. Jadi waktu pertama kali saya bikin festival itu saya belum pengalaman sama sekali menaras ya. Nah, ada kawan dari Bengkulu yang itu dia hanya menjual singkong ya, itu dibikin keripik, dibikin mokaf, dibikin roti, nggak nyampe 1,5 jam tuh habis. Karena mereka juga tahu singkong ini kan kandungan anti kansernya tinggi ya. Dan yang original ya. Aduh, sekarang permintaan keripik pisang segala macam-macam dari kita nih makanan-makanan karena di sana mungkin karena hawanya dingin. Kemudian di sana rumah itu kebanyakan tinggalan kruscov itu kayak rumah perumnas tapi dalam rumah susun ya. Saya berapa kali masuk itu sempit banget, dapurnya kecil jadi mereka jarang masak ya, jarangnya keluar. Nah, ini peluang buat kita. Mereka sekarang dine out ya, kopi udah banyak sekali permintaan di sana. Nah, tapi kadang-kadang mereka juga ingin sesama Muslim ada jalur khusus gitu. Nah, ini yang belum
belum sampai saya pulang belum terbentuk karena kita tidak punya itu. Yang kedua mengenai ormas-ormas di sana tuh enggak ada sih ya. Ya memang ada kelompok-kelompok yang ekstrim. Itu banyak kan bukan dari Rusia. Ya. Asalnya itu memang dari selatan, pengaruh Afghanistan, bisa masuk melalui Kaukasia. Ya. Dan dalam hal ini Putin ini keras sekali kalau sudah masalah terorisme, enggak ampun itu. Jarang yang hidup gitu ya. Kalau sudah seperti ngebom bawah tanah pernah terakhir di Saint Petersburg, itu dikejar sampai habis gitu. Makanya relatif aman di sana. Dan di sana kota-kota di sana juga udah menggunakan smart city ya. Di Moskow ini ada 300.000 kamera di sana tuh. Mobil hilang hitungannya 15 menit kembali tuh. Nah, dan itu dengan segala teknologi artificial intelligence ya, kemudian yang recognize face recognition gitu. Sehingga kalau misalnya orang udah daftar ini, seorang masuk daftar blacklist, masuk organisasi ISIS misalnya tuh. Itu kalau dia naik metro itu semua kerekam, begitu keluar tuh langsung tangkap. Jadi aman sekali di sana itu. Walaupun kalau lihat Global Peace Index ya, ini Global Peace Index memang dibuat oleh Barat ya. Itu peringkat 150-an. Saya bilang di sana aman sekali ya. Jam 12 malam pakai jilbab jalan naik metro, misalkan di dekat jalan besar itu KBR kita aman aja gitu. Mohon maaf kadang-kadang saya di sini kalau jam 10 malam nyebrang di Tamrin, kalau lihat kanan kiri ada orang enggak gitu, apalagi nyebrang ke atas gitu. Jadi cukup terkontrol gitu. Dan memang tidak ada semacam ormas-ormas yang di situ, karena kalau sudah gerakan-gerakan ekstrem itu enggak ampun itu di sana itu. Dan sifat Muslim di sana itu persis kita sebenarnya itu sangat-sangat toleran ya, sangat toleran. Dan mereka juga setiap tahun kan mengadakan kayak Ramadan itu ada namanya tenda Ramadan, dan itu selalu saya diundang dan saya selalu diminta untuk pidato di sana. Ya mungkin karena itu diperhatikan saya sebelum pulang saya dikasih penghargaan dari Grand Mufti. Padahal buat saya itu ya memang tugas saya untuk bagaimana menghubungkan ada masyarakat yang multinasional. Jangan lupa di Rusia ini ada 120 nationalism. Istilahnya itu national ya. Ada nationalities, ada 120. Kita kan 700 ini besar lah, tapi di sana juga besar sekali. Jadi di sana multinasional itu multicultural itu juga sangat dilindungi ya. Baik Pak Wahid, berarti Islam di sana juga boleh dibilang cukup menyenangkan ya, menjadi Muslim di sana gitu. Walaupun kesannya mungkin yang ditampilkan itu bagaimana menurut Pak Wahid? Apakah karena memang kesan yang ditampilkan karena mungkin film-filmnya dari Barat menampilkan bahwa Rusia itu menyeramkan, seram, diktator dan sebagainya? Nah, saya pernah mengkritik mereka ya, mereka ketawa aja. Saya bilang begini, kelemahan Rusia itu adalah PR-nya rendah sekali, ya public relation-nya rendah sekali. Saya waktu itu di sebuah kampus besar ya, saya diminta untuk public lecture di situ. Saya bilang, Anda ini kurang ofensif. Misalnya dari segi, saya terakhir ketemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri sebelum saya pulang, saya bilang, Anda memberi beasiswa ke Vietnam ribuan, di Indonesia cuma 160-an, saya bilang. Ya, artinya pengaruh Rusia ini kecil. Amerika, Eropa Barat itu kan memberikan beasiswa banyak ya. Kedua, kita impor ratusan film Hollywood ya. Dan Anda selalu diproyeksikan sebagai orang jahat. And we have only one, Marsha and the Bear, saya bilang. Saya bilang, how could you compete with the Americans? Saya bilang gitu, mereka ketawa gitu ya. Itu kan Marsha and the Bear aja dari sana. Padahal banyak sekali sebenarnya film-film yang edukatif di sana itu bagus sekali ya. Tapi mereka memang ya itu, saya melihatnya tuh kelemahannya di PR. Sehingga sekarang dalam kompleks seperti ini yang bicara itu kan banyak kan CNN, ya, media-media Barat. Jarang sekali kan dari Rusia. Ya masing-masing ingin menyampaikan, memang agak sulit untuk menyaring ya berita yang berasal dari dua yang bersekutu, pasti masing-masing menimbulkan versi-versi mereka. Tapi intinya memang PR mereka ya lemah lah kalau saya sampaikan itu pada mereka. Jadi waktu itu dia Wakil Menlu, oh ya kaget ya, dia kaget, wah kita negara sahabat beasiswanya kecil ya. Udah lumayan ya, sekarang udah 600-an mahasiswa kita di sana, dan saya selama ini tidak melihat adanya permasalahan-permasalahan yang cukup berat yang dihadapi ya. Nah, dan mereka sangat cepat, orang-orang kita ini kan cepat berasimilasi dengan lokal ya. Jadi kita termasuk yang banyak dihargai ya, disukai itu, karena kebetulan memang
beasiswa di sana itu tidak terlalu besar seperti beasiswa di Eropa sih, memang itu menjadi kendala. Tetapi juga biaya hidup cukup murah. Di Rusia saya tanya ke Kazan itu, di Kazan Federal University, seorang mahasiswa, itu karena itu di boarding ya, dan itu cukup bagus karena dulu bekas pakai Olimpiade mahasiswa. 1 tahun kos itu cuma 1,5 juta rupiah kalau dikursuskan. Mana ada di Indonesia itu di 1 bulan 100.000, 120.000 itu kan. Dan makanan murah asal makanan lokal. Nah ya kalau mahasiswa kan harus menyesuaikannya. Kalau di mana-mana makan lokal pasti murah. Ya. Baik, Pak Wahid. Kalau gitu, tadi Pak Wahid bilang karena di sana memang boleh bilang justru malah bebas ya berpendapat. Terus kalau media sosial bagaimana, Pak Wahid? Apakah juga bebas? Ya bebas sih, cuman ada yang enggak seperti Telegram itu kan yang bikin orang Rusia ya, dan dilarang di sana. Tapi kan Telegram yang punya itu kan dilepas gitu ya, dia sendiri tidak bisa ngasih passwordnya gitu. Jadi tapi itu tetap aja bisa dipakai, saya di sana pakai. Ada beberapa, Facebook enggak ya, ada lupa salah satu yang memang tidak masuk, saya lupa ya. Tapi kalau Facebook, Twitter, tahu saya oke saja. Dan di situ mulai orang bersikap kritis ya. Mari kita lihat Orde Baru lah waktu itu. Jadi sekarang tuh banyak orang juga bersikap kritis terhadap pemerintah, terutama anak muda. Mereka kan tidak mengalami masa-masa Uni Soviet ya. Mereka sudah bebas bepergian kemana-mana, suka banding-bandingkan gitu ya. Saya iseng-iseng nanya staf saya lokal gitu ya, ada separuh yang pro Putin, separuh anti Putin ya, tapi ya biasa aja gitu. Ada kritik media ada gitu ya. Memang ya sejauh itu di batas toleransi ya, memang ada semacam kementerian, kalau dulu itu ada DPEN ya, Departemen Penerangan di kita nih yang ngontrol media itu ada juga gitu. Tapi kalau medsos kan susah. Nah ini yang dipakai oleh Navalny, tokoh oposisi itu biasanya menggerakkan demo-demo melalui medsos. Dan efektif gitu. LinkedIn yang enggak bisa ya, saya ingat ya, saya selama di sana saya enggak bisa buka. Tapi LinkedIn itu kan enggak politis ya, itu kan profesional ya. Baik, Pak Wahid. Tapi memang sosial media sebenarnya salah satu yang membuat banyak masalah ya Pak Wahid ya sebenarnya. Apa karena itu juga mungkin pemerintah Rusia memilih untuk menekan sosial media juga gitu ya Pak Wahid ya? Ya ada upaya di Cina ya. Ya ada upaya itu, tapi saya kira tidak separah di Cina ya. Artinya sosial media masih bebas. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai media nih Pak Wahid, katanya kalau di Rusia itu Putin membuat propaganda, membuat berita-berita di Rusia yang memang berbeda dengan berita-berita di dunia. Dan temannya yang bertanya ini juga katanya memang dibenarkan. Dan saya mendengar berita juga di radio, katanya ini versinya Prancis ya Pak Wahid ya. Jadi bahwa Putin itu memang mencuci otak warganya agar mereka itu kontra dengan Eropa gitu dan juga dengan Amerika. Nah, apakah benar ini Pak Wahid? Ya, ada itu semacam doktrin-doktrin di sekolah-sekolah gitu ya. Seperti kita mirip Orde Baru lah ya. Sebenarnya kehidupan di sana tuh saya pernah ngobrol sama wartawan Rusia itu, dia ketawa juga. Saya bilang, ini jangan-jangan Putin itu belajar Pak Harto ya. Lalu kenapa? Dulu kan Pak Harto bikin Sekber Golkar ya, Putin bikin United Russia, Rusia Bersatu. Kemudian ada 2 partai oposisi, oposisinya kebanyakan pro pemerintah. Ya, kita kan ada P3, ada PDI, mirip-mirip itu. Dan ada kontrol media, ada gitu ya. Tapi semakin ke sini tuh masyarakat, terutama generasi muda ya, itu semakin terbuka. Jadi demo-demo juga semakin terbuka. Jadi sekarang dengan adanya medsos itu kan nggak bisa dikontrol, nggak bisa kita dicuci otak gitu. Ya. Jadi there is a degree of freedom di sana tuh. Memang ya nggak bisa banding kayak barat gitu. Misalnya begini ya, kalau saya tuh di Australia itu, kalau saya selesai ceramah, public lecture, apalagi kalau di universitas, begitu saya selesai bicara, begitu tanya, saya bilang any question, semua tanya dan semua nunjuk-nunjuk gitu ya. Ya masalah tim HAM dan sebagainya. Kalau saya berapa kali ngasih public lecture itu mereka sopan-sopan, saya juga heran ya. Jadi mereka diam gitu, nah begitu ada satu pertanyaan baru yang lain mau nanya. Tapi pertanyaan itu sopan-sopan. Jadi saya nggak ada challenge karena saya biasa menghadapi media, menghadapi akademisi di Barat. Ya jadi ada bahasa Jawanya tepos lironya gitu ya. Nah, dia nggak ingin menyakiti pembicara karena dia sudah diundang, dia mewakili negara nanti situ.
Jadi saya tuh merasa sebagai pejabat benar itu ya di Rusia. Ya. Kalau di Australia itu kan orang egalitarnya tinggi ya. Saya kalau datang ke daerah itu ya, wah kayak jadi pejabat benar nih saya. Ya, nyambut protokolnya semuanya itu. Saya pernah saya minta suatu ketika di satu negara bagian, nah, kan mereka punya protokol untuk dubes ya itu harus sedan S-class gitu ya. Saat habis staffnya bis, saya pernah bilang tolong saya satu staff dengan satu staff aja satu bis lah gitu ya. Oh enggak bisa karena protokolnya demikian gitu. Wah jadi canggung lagi gitu ya. Tapi mereka ingin memberikan penghargaan pada tamu negara. Nah, jadi kalau saya lihat dari kulturnya ini, Rusia ini antara Asia dan Eropa. Mungkin 35% Asia, 4%. Contohnya begini, saya punya staf ekonomi. Dia baru aja melahirkan. Ya. Terus setelah dia masuk kerja, saya tanya, kamu anakmu dengan siapa? Dengan nenek. Loh, kok bisa gitu ya? Kalau di negeri barat enggak ada cerita itu. Ya pasti ke childcare atau apa gitu. Oh itu biasa Pak. Itu hari Sabtu kita ketemu di Daca, kita sama nenek itu biasa gitu. Nah, ada staf saya sopir gitu. Dia bilang takut-takut menghadap saya karena dia akan resign. Saya tanya, kamu enggak suka sama saya? Oh no, I've been working with the embassy for 17 years and I was treated like family. Dia bilang gitu. Lalu kenapa? Gajimu kecil? No, dia bilang. Ternyata apa? Bapaknya sakit keras and I have to take care of him. Ya, akhirnya dia sambil belajar hukum dari online gitu. Jadi kalau nunggu saya dia kuliah di ini. Jadi luar biasa ya. Kalau di luar negeri itu kasih aja nursery home. Beres gitu kan. Jadi family union di sana itu masih cukup kuat ya di Rusia. Saya datang hari kedua tuh kan ini ada satu keluarga sampai kakeknya atau neneknya itu ngantri, saya pikir nonton film, ternyata apa? Ke museum. Jadi di museum itulah mereka belajar sejarah. Termasuk sejarah pahitnya Rusia, Soviet. Jadi sekarang ada terlahir sebelum saya pulang itu dibuka namanya Gulag Museum. Kan kita tahu itu kan tempat kekejaman Stalin waktu menyiksa orang di sana ya. Itu ada video, ada gambar-gambar penyiksaannya di situ. Jadi untuk mengingatkan bahwa ya kita punya sejarah kelam juga di sana. Jadi kalau di Indonesia masih mengatakan wah ada ancaman komunisnya, komunis yang mana? Saya bilang Cina itu juga sudah kapitalis. Ada partai komunis, tapi itu sebagai alat aja. Ekonominya kan kapitalis. Jadi dua negara itu kalau digolongkan masuk dalam kategori apa? State capitalism, ya, kapitalisme negara. Doktrin komunisnya udah enggak ada. Dan Rusia nganggap itu sebagai kegagalan dan korban terbesar dari eksperimen komunisme adalah Rusia. Terutama pada zaman Stalin ya. Itu sampai 2-10 juta orang meninggal di tangan Stalin aja. Ya, ini yang saya ingin dulu PKI kuat karena di belakang kan ada sponsornya kan udah kapitalis nyari duit sendiri gitu. Jadi, saya sangat heran kalau di Indonesia masih digaungkan ya ancaman komunis yang mana? Saya bilang udah kapitalis semua gitu. Baik, Pak Wahid, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya Pak Wahid karena waktunya juga sudah mau habis. Pertanyaannya itu datang dari saudara Dela, akan bertanya secara langsung. Silakan, Teh Dela. Ya, silakan, Pak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang mau jadi pertanyaan saya adalah konflik Rusia sama Ukraina ini, kalau kita lihat di media sosial, khususnya kalau misalkan di Indonesia, itu di Indonesia selalu terpecah menjadi dua kubu. Kalau kita misalkan mendukung aksi Rusia, yang lain akan bilang, kamu jahat begini-gini, tidak memikirkan kemanusiaan gitu. Terus kalau kita ke Ukraina, yang lainnya akan bilang pokoknya selalu ada pro kontra seperti itu. Dan bagaimana sih caranya supaya kita yang misalkan tidak memihak kedua belah pihak ya, kita tidak setuju dengan tindakan penyerangan Rusia ke Ukraina, dan juga kita tidak setuju dengan sikap politik luar negeri Ukraina yang memilih NATO misalkan seperti itu. Nah, bagaimana kita bersikap dan supaya misalkan di Indonesia pun nggak sampai terbagi dua kubu yang bertengkar gitu. Rusia Ukraina bertengkar, yang di Indonesia juga pengamat politik dadakannya pada bertengkar gitu kan. Selalu seperti itu kalau di Indonesia, mau pemilu mau apa selalu terbagi menjadi dua. Nah, kemudian yang kedua saya mau cerita tentang
kota tempat tinggal saya ini. Waktunya sudah mau habis, mungkin satu Iya, pertanyaan dulu. Aku mau sebentar gini. Jadi Dinis itu apa ya namanya? Di sini adalah pendatang yang paling banyak di Dinis itu adalah Rusia dan juga Ukraina, Moldov kayak gitu. Cuman untuk Rusia memang pendatangnya banyaknya pada para miliardernya ya. Jadi saya belum punya teman yang orang Rusianya. Tapi kalau yang Ukrainanya saya punya teman orang Moldovnya dan Belarusia juga punya. Nah, ketika terjadi invasi dari Rusia ke Ukraina, apa ya namanya, pada awal-awalnya tuh waktu sebelum perang, tapi maksudnya udah mulai ada invasi gitu, yang teman saya orang Rusia minta maaf ke teman saya orang Ukraina gitu. Kemudian pada awalnya mereka juga, oh ya, orang Ukraina juga bilang, oh ya ini karena apa ya, presiden kita pro Barat bilangnya gitu ya. Tapi begitu lama kelamaan ternyata Dila, dari pertanyaannya apa ya, Dila? Ada sebentar. Dari media itu kan bilang kalau misalkan media Prancis ya khususnya ya, kayak Macron pidato seolah-olah Ukraina itu menjadi korban bla tata gitu. Akhirnya kemarin ada di prominent jurnalis semacam demo kayak gitu, malah jadi teman saya juga malah jadi bawa poster mereka mengutuk Rusia dan mereka bilang Rusia kayak gitu. Nah, itu kan jadi kayak ada propaganda gitu yang jadi bikin saya bingung, yang tadinya awalnya teman saya netral menjadi enggak gitu. Nah, itu gimana ya? Apa yang namanya? Karena kalau di sini sih memang Rusia yang jahatnya dan kayak apa ya namanya, kayak kalau dari segi beritanya juga lebih ke pro Ukraina gitu. Terus kalau kita sikapnya gimana ya? Dijawab karena waktunya di Indonesia sudah mau maghrib, Dila. Mohon maaf. Silakan Pak Wahid. Ya, pertama gini ya, ya kita kan di pihak netral aja lah, tapi kita harus bisa menyaring media ya. Hanya dari mana sumber itu? Ya kalau dari dua yang bertikai pasti masing-masing akan klaim yang ini. Ya kita sebenarnya tenang aja, kita harus, karena kita dua-duanya punya hubungan yang baik ya. Tapi saringlah media itu, karena kalau lihat sumbernya yang memang ya banyak maksudnya di media ini, di medsos kita ini kan gila tuh, sumbernya dari nggak jelas, kadang-kadang bikin hoax dan sebagainya itu. Jadi ya saya lebih cenderung pada bacalah media mainstream. Ya, media mainstream itu pasti punya kontrol. Jadi dalam etika media itu, jadi code of journalism, code of conduct itu pasti ada check and recheck, ada objectivity. Jadi cover on both sides. Itu paling tidak bisa menjadi pegangan ya untuk itu. Ya kalau pro cons itu memang ya di Indonesia apa aja jadi pro cons ya. Tapi sejauh itu masih dalam taraf-taraf perbedaan norma tidak apa-apa. Tapi yang masalahnya kalau sudah mulai saling ngancam, nah itu tidak benar lah gitu ya. Yang perang di sana kalau kita yang ikut ribut di sini ya. Jadi ya posisi kita kan sudah disampaikan juga. Kita ini tidak acceptable gitu ya. Di Kemlu sudah perang itu tidak acceptable. Nah, dan kita selalu jalur diplomasi. Yang saya tawarkan itu ya model ASEAN itu, dan sudah ada model dasarnya di sana yang namanya Euro Asian Economic Union. Gitu. Ya, jadi lihat sumber beritanya lah Mbak Dela ya. Jadi jangan kita terpengaruh pada sumber berita yang tidak jelas. Nah ini yang kita kadang-kadang, karena ini apalagi banyak WA group ya, karena sumber berita tidak jelas, wah itu kalau forward paling cepat merasa paling hebat gitu ya. Padahal itu dicek sumbernya dari mana tidak jelas. Ya. Ya, mungkin itu ya. Betul Pak Wahid. Ya, terima kasih banyak ya Pak Wahid, karena berkat dari sharing Pak Wahid ini kita jadi banyak mengenal juga ya dari dua sisi ya. Istilahnya tidak mengenal maka tidak sayang. Jadi kita jadi banyak tahu juga tentang Rusia itu sendiri, tentang Ukraina itu sendiri itu bagaimana, dan maaf, dan bagaimana juga sikap kita sebenarnya sebagai orang Indonesia melihat konflik seperti ini ya Pak Wahid ya. Sebelumnya mungkin kita bisa berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Saya minta maaf, mohon bila tadi mungkin tidak sempat semua pertanyaan dijawab karena memang waktunya juga sudah mepet dan juga karena sebentar lagi waktunya maghrib di Indonesia. Baik, untuk foto bersama mungkin bisa dibantu oleh Teh Alfi di studio. Silakan dibuka videonya. Ya, silakan yang bersedia untuk membuka kameranya. Mungkin pangsnya saya dicopot, Teh Alfi? Oh, nggak perlu, Teh. Nggak apa-apa. Nggak perlu. Ya.
Baik, saya ambil ya. Ini ada 2 halaman. 1, 2, ya. Hebat nih mayoritas ibu-ibu nih. Bapak-bapaknya ada kok Pak Wahid. Kayaknya bapak-bapaknya pada takut mau ngomong nih sama ibu-ibu. Iya betul. Sebenarnya Pak Wahid Lapor Pak Wahid, Assalamualaikum. masih ada yang nunggu di luar tadi Pak Wahid. Yang Ada berkuasa sampai kan di 100 belakang, Pak, ya. lebih. Ada 100 lebih yang menunggu tapi tidak bisa masuk karena memang tempatnya Iya, terbatas. mohon maaf. Ya, luar biasa Takut nih. oleh mama. Iya, luar biasa Harus nih. perbanyak kapasitasnya, Mas Wahid. Iya, ini dunia mak-mak nih. Iya Pak Wahid, kami ini kan Iya, pengajian Prancis, tapi anggotanya bukan hanya orang Prancis, ada dari Swiss, Oh, Makedonia, dari sekitar ya? Turki, dari sampai Turki Irlandia. sampai ke Hong Kong. Wah, hebat ya. Jadi anggotanya dari Swedia. mana-mana, dari Swedia tuh, Swedia, Irlandia, Belanda. ada Inggris, dari Wah. mana-mana Pak Wahid. Luar biasa nih. Saya lihat 100 tadi udah full rupanya ya. Udah Iya, maksimum. jadi makanya masih ada yang nunggu 100 juga Pak Wahid di luar, tidak bisa Ya, masuk. karena ada teman-teman kayak saya di Indonesia kan dimasukkan di Facebook itu banyak juga yang pengen dengar ya. Oh, silakan Iya. aja ya. Saya mau coba di posisi yang ya lihat dua sisi lah gitu ya biar kita. Iya. Ya, jadi kalau yang salah mana semuanya salah, NATO salah, Rusia salah, Ukraina salah juga. Iya. Jadi nanti linknya saya kasih ke Pak Wahid kalau Oh, iya. sudah nanti ada Ya. di YouTube, kalau Ya. nanti itu bisa saya share Masih ke Pak Bu Wahid. Nini, masih Ibu, Baik. Bapak-bapak. Pak Wahid, seperti Sama-sama. biasa sebelum kita mengakhiri kajian, kita minta narasumber untuk membacakan doa. Mungkin juga doa supaya perang ini juga setidaknya mungkin bisa berakhir ya. Kita mendoakan juga para korban juga dan juga WNI yang katanya sudah, alhamdulillah sudah berhasil diungsikan sedikit demi sedikit ya. Silakan kepada Pak Wahid untuk membacakan Amin. doa. Yang mimpin doa Amin. Ustadznya aja lah, bukan saya. Ustadz Pak Wahid kali ini. Saya bukan ahli ini. Maksa ini. Moga-moga silakan. Silakan Pak Wahid. Aja lah, silakan Pak siapa tuh yang mimpin ya? Pak Rosdiana. Siapa di sini yang Abdul lah, ingin Lebih Abdul ahlinya lah ya. Tuh. Berta. Oh, jangan saya. Baik deh, ibu-ibu ya. Kita pilih Mbak Berta yang akan membacakan doa. Baik, silakan Mbak Berta. Ya, saya. Ada Jangan Teana. nolak. Teana. Coba Teana. Jangan, saya juga Mbak Berta aja yang lebih pede. Jangan saya, benar. Soalnya biasanya kita narasumber Pak Wahid ya. Iya. Nggak apa-apa Pak Wahid. Doa apa Enggak, aja saya- boleh Pak Wahid. Saya ilmunya masih kurang di situ. Apa kita? Bahasa Indonesia juga boleh. Mungkin kita bisa minta tolong kepada, saya langsung aja ini kayaknya udah siap nih. Kayaknya ada Pak Bambang Munajat. Bagaimana Pak Bambang kalau saya todong untuk membacakan doa? Ini kan saudara saya nih. No, Insya Allah. Bagaimana Pak Bambang? Waduh, kok rebutan ya, ini ditodong lagi. Ya, silakan Pak Mas Bambang. Wahid telah izin. Iya. Katanya mau nggak mau daripada nggak ada yang, sebenarnya kalau misalnya pilihan presiden banyak yang pilih jadi presiden ini. Kalau Oke. Pak Bambang Ya, yang biar- ini cepat doanya diterima gitu loh. Amin. Amin. Ya udah kita mulai aja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk menjadikan majelis ilmu ini untuk menambah keilmuan kita, wawasan kita, dan juga keabsahan kita, dan juga diselamatkan semuanya bencana, peperangan, dan segala penyakit yang sedang menimpa di dunia ini. Ya Allah, melalui kesempatan ini kami tetap bersyukur dan mohon ampunan segala atas kesalahan dan kehilafan kita. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut al-mahawin abna fi saqatil wa najatan min al-rahman.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhirna bimal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang atas doanya tadi. Pak Wahid mungkin diingatkan kembali kalau ingin membaca bukunya Pak Wahid, namanya apa ya Pak Wahid bukunya? Diplomasi ringan dan lucu ya. Tadi itu ada di Nah, itu bisa di Tokopedia atau di Shopee ya. Itu banyak kok di situ. Beberapa saya lihat banyak udah ditawarkan di situ. Itu tulisan ringan sebenarnya. Jadi saya menulis ini karena memang saya tunjukkan pada teman-teman yang mungkin sedang nunggu pesawat apa ya. Jadi cerita mengenai 3 negara, Australia, Emirat Arab dan Rusia. Ada cerita serius sebenarnya. Seperti saya waktu itu berdebat dengan seorang wartawan right winger namanya Andrew Bolt. Dia taunya Islam is Arab, Arab is teroris. Wah itu saya dongkol betul. Akhirnya saya ajak makan. 4 kali kita berdebat. Saya akhirnya dengan bahasa yang harus lugas kalau dengan orang Barat ya. Jadi saya bilang Anda harus bedakan antara Islam as teaching and Arab as culture. Saya bilang not everything from Arab is Islamic. Saya bilang begitu karena kan Islam membebaskan perbudakan, masih ada terjadi perbudakan di sana ya dalam bentuk yang lain. And number 2, saya bilang Islam is liberal. Dia bilang what do you mean? Ya, saya bilang itu ada hadis yang mungkin masih banyak ya yang tapi mayoritas saya setuju. Pergilah ke negeri Cina untuk belajar ya. Means that we can make friend even with people who do not have religion. Bahkan kita berteman dengan orang tidak punya agama. Ya. Nabi dengan orang Yahudi punya teman. Jadi. Yang ketiga hukum perang tertulis pertama adalah hukum Islam. Itu diakui oleh PBB. Jadi dalam Islam itu you cannot kill people who surrender. You have to protect women and children. You have to protect places of worship. Jadi tempat ibadah dilindungi dalam perang dalam Islam itu. Artinya apa? What the Taliban did is not Islamic. Waduh, langsung kaget dan tulisan dia habis itu bagus. Tenang. Tapi ada juga cita-cita ringan ya ketika saya di pasar di Canberra itu ada orang yang melihat saya itu dari awal tuh dia udah memperhatikan saya. Nah, saya agak enggak enak juga, ini siapa nih? Begitu sama istri saya ngomong bahasa Jawa, tiba-tiba dia mendekat ke saya, pulang di yang Jawi. Saya juga ternyata orang itu bisa bahasa Jawa. Rupanya dia antara saya orang Vietnam, orang Indonesia, dia begitu saya bahasa Jawa, dia yakin dia langsung nyebut saya. Jadi, itu banyak cerita-cerita ringan, lucu, ya, termasuk di Emirat. Di Emirat itu kalau kita ngundang, insya Allah itu maybe yes, maybe no gitu ya, dan most likely no gitu loh. Tapi ya, kita kadang-kadang nggak bisa marah begitu kita datang dirangkul-rangkul gitu ya. Tapi ya that's the way they do gitu. Jadi akhirnya ya selama 3 periode negara saya sebagai pelapor iklan ya saya harus mengikuti budaya lokal dan akhirnya banyak berhasil. Saya bikin festival di 3 negara itu hampir nggak ngeluarin duit untuk Abu Dhabi Center, di Federal Square masuk terakhir di kasnanya presnya itu dikasih gratis oleh kantor wali kota. Jadi memang ini sebenarnya lebih pada pendekatan budaya. Dan dalam bisnis pun sebenarnya pengetahuan budaya itu penting sekali. Jadi saya sering memberi ini kepada anak-anak orang kampung ya, karena saya juga cerita saya ini orang kampung, orang desa banget gitu ya. Tanya Mas Bambang itu. Dulu itu enggak kebayangkan, saya cita-cita pengen jadi dalang ya, tapi ternyata enggak punya bakat. Ini malah jadi dubes ya, itu alhamdulillah gitu kan. Jadi kita ada perjalanan semacam motivasi untuk teman-teman yang sebenarnya we can be anybody gitu. Saya pernah guru, pernah dosen, pernah analis, pernah konsultan dan jadi diplomat. Yang bisa juga tergantung pada kita. Saya ingin kadang-kadang teman-teman yang masih di jurusan yang tidak populer, saya jurusan bahasa itu. Mas Bambang karena pintar jurusan IPA gitu ya. Tapi sekarang saya komisaris utama bahasa profesor doktor di bidang teknikologi. Jadi ya bisa aja, itulah nasib orang. We never know, itu Tuhan sudah ngatur. Jadi itu intinya buku saya. Kalau teman-teman yang di Indonesia bisa dipesan di Tokopedia dan Shopee. Ya. Terima kasih Mbak Dini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Wahid atas sharingnya, atas ilmunya. Barakallah, kita hanya bisa mendoakan semoga Pak Wahid juga sehat selalu dan tetap selalu bisa menulis, memberikan banyak ilmu dan juga menyampaikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan selama menjadi moderator, baik tutur kata ataupun mungkin bahasa tubuh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Teh Dela sebagai Waalaikumsalam. Silakan Teh Dela. Ya, terima kasih kepada Pak Wahid, Bapak Muhammad Wahid Supriyadi, dan juga kepada teteh-teteh, rekan-rekan semuanya, Teh Alfi, lalu Teh Ana yang tadi membimbing kita dalam tadarus bersama, kemudian juga Teh Desi dan juga Teh Dewi. Terima kasih semuanya, mohon maaf bila ada salah, bila ada kekurangan, karena ini baru pertama kali jadi host ya, jadi ada deg-degan juga gitu. Makasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.